The new Tamagotchi. What the Blue Beetle merupakan sebuah film yang akan menjadi awal dari perkenalan pahlawan super baru dari DC Universe. Film ini akan mengusung kisah yang penuh dengan aksi petualangan, drama keluarga, dan dikombinasikan dengan selingan komedi. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat di mana perusahaan teknologi canggih bernama Kord Industry sedang melakukan penggalian. Di sana kita diperkenalkan dengan pemimpinnya bernama Victoria Kord. Ia datang ke lokasi penggalian untuk bertemu dengan seorang letnan sekaligus pengawalnya yang bernama Carapax. Mereka yang sedang melakukan pencarian peninggalan bioteknologi alien kuno yang disembunyikan oleh Tech Kord bernama Scarab, di mana Scarab sendiri adalah sebuah makhluk luar angkasa yang memiliki kekuatan teramat besar yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kekuatan senjata militer berupa prototipe yang sedang dikembangkan oleh Kord Industry saat ini. Salah satu Scarab terjatuh ke bumi dari beberapa abad yang lalu. Scarab tersebut akan memberikan sebuah kekuatan yang amat besar bagi siapapun yang terpilih sebagai inang untuk memakai kekuatannya. Scene beralih ke Palmera City. Terlihat seorang remaja Latin bernama James Rains yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Sesampainya di bandara, ia disambut dengan hangat oleh keluarganya. Ketika sedang makan bersama, James terkejut saat adiknya yang bernama Milagro Reyes memberitahunya kalau keluarga mereka saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini membuat James dan Milagro mau tak mau harus mencari penghasilan. Mereka kemudian akhirnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah mansion milik Victoria Kord sebagai cleaning service. Scene berlanjut di mana Milagro yang ingin buang air memutuskan untuk menggunakan toilet utama di dalam mansion tersebut. Ia meminta James untuk berjaga di depan pintu. Namun saat berjaga, James tak sengaja melihat Victoria dan keponakannya yang bernama Jenny Kord sedang berseteru. Jenny yang marah pada Victoria karena tidak setuju dengan rencananya mengembangkan teknologi militer berupa prototipe bernama OMAC atau One Man Army Corps. Menurutnya, hal itu sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki ayahnya. Tapi Victoria tetap bersikeras dengan rencananya karena saat ini dialah yang berkuasa dan memegang kendali atas perusahaan. James menghentikan perseteruan mereka. Tapi karena dianggap mencampuri urusan Victoria dan Jenny, ditambah Milagro yang ketahuan menggunakan toilet utama yang menyebabkan mereka harus kehilangan pekerjaan. Jenny tetap berterima kasih sekaligus meminta maaf pada James yang telah mencoba membelanya. Sebagai imbalan, Jenny menawari pekerjaan baru dan menyuruh James untuk datang ke gedung Kord Tower. Scene kemudian berlanjut, di mana Jenny mencoba menyusup ke dalam laboratorium untuk mencuri Scarab yang berhasil didapatkan oleh Victoria. Ia kemudian membawanya keluar menggunakan kotak burger. Tapi sebelum sempat keluar dari gedung, Dr. Sanchez, yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut, menyadari kalau Scarab telah dicuri. Dan kemudian menyuruh pihak gedung untuk menutup semua akses agar tak ada yang bisa keluar dari sana. Setelah adegan yang cukup menegangkan, di sana Jenny kebetulan bertemu dengan James. Jenny menitipkan kotak burger tersebut kepada James dan berpesan agar tidak membukanya. Saat tiba di rumah, James yang sudah sangat penasaran dengan isi dari kotak burger, kemudian melanggar janji dan membuka kotak tersebut. Tapi mereka tidak tahu benda apa yang ada di dalamnya. Saat kotak baru terbuka, Scarab yang berada di dalamnya tiba-tiba menempel pada wajah James dan masuk ke dalam tubuhnya. Secara tidak sadar, membuatnya bermutasi menjadi Blue Beetle yang menghasilkan kekuatan yang sangat besar dan memilih James sebagai inangnya. James merasa sangat kewalahan mengendalikan kekuatan tersebut. Blue Beetle kemudian melakukan pengecekan performa kekuatan yang mengakibatkan kekacauan di kota tersebut. James berhasil pulang ke rumahnya dengan selamat, tapi ia tidak mampu mengontrol kekuatannya. Saat terbangun dari pingsannya, James terkejut dengan Scarab yang sudah menempel pada tubuhnya. Ia kemudian memutuskan untuk mencari Jenny agar mendapatkan penjelasan. Setelah sampai di kantor, James melihat Jenny sedang diburu oleh pasukan Kord Industry, sehingga James harus membantu Jenny untuk kabur dari sana. James membawa Jenny ke rumahnya untuk berlindung. Di sana James menunjukkan Scarab yang entah mengapa kini telah menyatu dengan tubuhnya.
Jenny menjelaskan kalau benda itu bernama Scarab, yang merupakan bioteknologi yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu mengubah manusia menjadi cyber. James yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya, memutuskan untuk meminta tolong pada Jenny mengeluarkan Scarab itu dari tubuhnya. Tapi untuk melakukannya, mereka harus kembali ke kantor Court Industry untuk mengambil kunci menuju sebuah ruang rahasia. Paman James bernama Rudy yang memang tertarik dengan teknologi, dari awal ternyata memiliki sebuah alat penghalang signal yang sudah ia ciptakan sejak dulu. Dengan itu, semua alat komunikasi di Court Industry pun terganggu. James dan Jenny yang sudah sampai di lobi kantor berhasil mengambil kunci rahasia di etalase. Saat tiba, Jenny bercerita mengenai Court Industry yang dulunya milik ayahnya, yaitu Ted Court. Tapi semenjak ayahnya menghilang, Victoria Court mengambil alih perusahaan. Setelah mendapatkan kunci, dalam perjalanan mereka harus bertemu dengan Carapax. Saat menyerang, Carapax menggunakan baju prototipe Omek dengan kekuatan bioteknologi yang luar biasa. Sementara James yang telah berubah menjadi Blue Beetle masih bingung menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya. Sehingga Blue Beetle yang bernama Kajida ini mengambil alih dan melakukan perlawanan. Karena kekuatan prototipe yang dimiliki oleh Carapax belum sempurna, Kajida dengan mudah mengalahkannya. Namun saat ingin membunuhnya, James menampiknya. Dan akhirnya malah dia dihajar habis-habisan oleh Carapax. Beruntungnya Paman Rudy datang untuk membantu James dan melarikan diri dari sana. Scene film berlanjut di mana mereka tiba di kediaman Court. Di sana mereka masuk ke ruangan tersembunyi yang membuat Rudy dan James sangat takjub, menyadari kalau dulunya Ted Court, ayah dari Jenny, merupakan Blue Beetle. Blue Beetle sendiri adalah pahlawan super dari Palmera City. Lalu Jenny menjelaskan kalau Scarab itu tidak memilih Ted Court, namun Ted yang terobsesi dengan Scarab membuat teknologinya sendiri menjadi Blue Beetle. Paman Rudy yang mahir akan teknologi kemudian memberitahu informasi mengenai cara melepas Scarab dari tubuh James, di mana Scarab yang sudah menyatu di dalam tubuh seseorang hingga otak dan sel-sel tubuhnya, untuk melepaskannya, inang yang terpilih harus mati terlebih dahulu. Dengan kata lain, James akan dilindungi oleh Scarab dari kematian, dan mau tidak mau, James harus menjadi Blue Beetle selanjutnya dan menjadi pahlawan super. Di rumah keluarga Race, mereka telah dikepung oleh pasukan Court. Benar saja, Victoria membawa banyak sekali pasukan untuk mencari keberadaan James. Pasukan Court menerobos masuk ke rumah keluarga Race dan mereka mendapati keluarga Race yang bersembunyi di kamar. Untungnya James datang tepat waktu untuk menolong mereka. Ia melumpuhkan semua pasukan Court dengan kekuatannya. Namun sialnya saat ingin kabur, Alberto tertangkap oleh pasukan Court dan malah terkena serangan jantung yang membuatnya meninggal saat itu juga. Sedangkan James sendiri kembali harus kalah dan tertangkap oleh Victoria. Ia kemudian dibawa oleh Carapax ke markas Lord. Keluarga Ray sendiri menjadi sangat sedih melihat kematian Alberto. Keesokan harinya, Nenek James mengumpulkan keluarga Ray. Ia bermaksud untuk menyelamatkan James. Jenny kemudian membawa mereka semua ke markas rahasia Ted Court untuk menyiapkan persenjataan dan pesawat yang akan mereka pakai dalam misi penyelamatan. Di scene lain, James yang terbangun dari pingsannya mendapati dirinya yang telah dijerat. Di sana dia bertemu Victoria dan Dr. Sanchez yang akan mentransfer kekuatan Scarab itu ke proyek baju militer Omek. Victoria bilang kalau Scarab akan dilepaskan dari tubuh James. Tapi Dr. Sanchez merasa kasihan pada James karena untuk melepas Scarab tersebut inangnya harus mati terlebih dahulu. Di scene lain, keluarga Race dan Jenny telah sampai di markas Court. Dengan senjata yang mereka punya, mereka mengalahkan pasukan Court yang menghadangnya. Mereka berhasil masuk ke markas tersebut. Tapi kemudian Milagro dan Jenny terkejut melihat proyek prototipe Omek milik Victoria yang sudah diproduksi. James yang tengah sekarat tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya dan ia bertemu dengan sang ayah, yaitu Alberto yang telah menunggu di sana. Alberto mengatakan kalau ini belum saatnya James untuk mati dan James harus melindungi keluarga mereka dan inilah tujuan hidupnya. Carapax yang sudah mendapatkan kekuatan sempurna dari transfer energi dari Scarab mulai memperlihatkan perubahan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan Jenny dan Milagro berhasil meledakkan bom yang telah dipasang di ruang kendali. James penuhnya sekarang bergabung dengan Kajida dan berhasil melepaskan diri dari jeratan akibat ledakan bom yang merusak sistem kelistrikan. James yang berusaha keluar dari sana harus berhadapan dengan banyaknya pasukan Court. Tapi James belum bisa menggunakan kekuatannya karena harus dilakukan pemulihan.
Untungnya nenek James dengan senjatanya datang membantu James yang sedang dalam kesulitan. Meskipun usianya tidak muda lagi, ia memiliki keahlian dan pengalaman bertarung yang cukup hebat. James yang berhasil kembali ke pesawat bertemu dengan ibu dan pamannya yang menunggu. Tapi menyadari Milagro dan Jenny belum tiba, ia pun memutuskan kembali untuk menyelamatkan mereka. James yang berhasil mendapatkan kekuatannya kembali, membantai satu persatu pasukan Court dan menyelamatkan Milagro. Saat akan mencari Jenny, ia tiba-tiba diserang oleh Carapax dengan menggunakan kekuatan prototipe Omeg. Pertarungan hebat pun tak terhindarkan. James Reyes bisa menciptakan berbagai hal untuk ia jadikan senjata ketika menggunakan teknologi kostum Blue Beetle. Kali ini Carapax sangat berbeda dengan pertarungan mereka sebelumnya. Ia sangatlah kuat dan membuat James lah yang terdesak. Saat kembali akan menyerang, tiba-tiba Paman Rudy berhasil mengalihkan perhatian Carapax. James yang melihat Paman Rudy tertembak membuatnya sangat marah dan menyerang Carapax dengan kekuatannya. Di waktu yang sama, Jenny yang dibawa oleh Victoria menggunakan pesawat berhasil menjatuhkan pesawat tersebut menggunakan permen ajaib yang dia punya. James yang terbawa emosi terus menyerang Carapax hingga akan membunuhnya, tapi dihalangi oleh Kajida yang kembali memperingatkan James untuk tidak membunuh. Kemudian Kajida menunjukkan ingatan tentang kehidupan Carapax di masa lalu yang sangat menyedihkan. Ternyata dulunya dia adalah seorang anak korban perang yang ditemukan oleh Victoria dan ibunya dibunuh tepat di depannya oleh pasukan Court. Ketika dewasa, ia menjadi seorang pejuang kemerdekaan tentara bayaran, tapi ia harus kehilangan lengan dan kakinya saat menginjak sebuah ranjau. Court yang kemudian menemukannya memberikan kekuatan baru dengan teknologi Omeg. Carapax yang sudah sadar mengingat kembali kejahatan yang telah Victoria lakukan padanya, kemudian menyuruh James untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara ia sendiri akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat tersebut agar proyek militer Omeg tidak bisa digunakan lagi, dan membalaskan dendamnya pada Victoria. James yang kembali berkumpul dengan keluarga Reyes harus pasrah ketika melihat kediamannya sudah habis terbakar. Tapi Court Industri akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jenny berjanji akan memperbaiki rumah mereka dan mengganti mobil Paman Rudy yang hancur akibat serangan pasukan Court. Di post-credit scene memperlihatkan hal yang mengejutkan di mana ayah dari Jenny yaitu Ted Court ternyata masih hidup dan mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Dan film pun selesai. Sebagai film superhero, Blue Beetle mampu menyuguhkan aksi pertempuran apik dan totalitas. Menariknya lagi, film ini sangat menghibur karena hampir sepanjang film masing-masing karakter membawakan perannya dengan celotehan dan tingkah yang konyol. Sebagai kesimpulan, film ini tidak sekedar tentang pahlawan super, tapi juga menceritakan sisi humor serta keluarga. Lantas, apakah film ini patut ditonton? Tentu saja jawabannya iya, terutama buat penggemar DC Comics dan DC Movie. Jangan lupa untuk nonton filmnya secara menyeluruh biar lebih memahami isi ceritanya. Kalian juga bisa berikan tanggapan dan ide kalian di kolom komentar. Dan kalau suka konten ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan rangkuman film-film seru lainnya versi Infinite Movie Channel. See you next time!